Hai guys, jika kalian sekarang sedang bingung memilih antara Xiaomi Redmi Note 9 atau Samsung Galaxy A21s, mungkin video ini bisa menjadi acuan buat kalian dalam menentukan pilihanmu. Seperti biasa, di sini saya akan membandingkan spesifikasi dan fitur menarik lain dari sebuah smartphone. Nah, untuk mempersingkat waktu, inilah perbandingan Xiaomi Redmi Note 9 versus Samsung Galaxy A21s. Pada bagian layar, Samsung Galaxy A21s menggunakan panel PLS LCD dengan bentang layar seluas 6,5 inch, di mana jenis layar tersebut diproduksi oleh pabrikan Samsung itu sendiri. Jenis PLS LCD adalah setara dengan tipe IPS LCD pada umumnya. Yang pasti kualitas layarnya masih di bawah tipe layar AMOLED. Next, sedangkan Redmi Note 9 menggunakan panel IPS LCD dengan bentang layar seluas 6,53 inch. Berbeda sedikit, tapi di sini Redmi Note 9 layarnya lebih luas dari Samsung A21s. Layar Samsung Galaxy A21s sudah mendukung sertifikasi manajemen digital Wideband L1 yang berarti penggunanya dapat memutar film dengan kualitas HD pada aplikasi streaming populer saat ini seperti Netflix dan lainnya. Sedangkan Redmi Note 9 tidak mendukung fitur ini. Soal resolusi layar, Redmi Note 9 di sini lebih unggul dibanding Samsung Galaxy A21s karena sudah Full HD Plus 1080 x 2340 pixel. Sedangkan Samsung A21s hanya beresolusi HD Plus 720 x 1600 pixel. Dan Redmi Note 9 memiliki kerapatan layar sekitar 395 ppi, sedangkan Samsung A21s hanya 270 ppi. Tentunya layar Redmi Note 9 jauh lebih jernih daripada Samsung A21s. Untuk proteksi layarnya, Redmi Note 9 juga lebih unggul karena sudah menggunakan Corning Gorilla Glass versi 5, sedangkan Samsung A21s hanya menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Sudah pasti ya, di sini layar Redmi Note 9 lebih kuat daripada Samsung Galaxy A21s. Jadi kesimpulan untuk layar kedua smartphone tersebut adalah Samsung Galaxy A21s, walaupun kualitas layarnya masih kalah dari Redmi Note 9, tapi layar Samsung A21s sudah mendukung Wideband L1. Next, pada bagian chipset dan OS, Samsung Galaxy A21s mengandalkan dapur pacunya kepada chipset terbaru dari Exynos, yaitu Exynos 850 dengan pabrikasi 8 nanometer yang dipadukan bersama CPU Mali G52. Di mana chipset ini dipercaya mempunyai konsumsi daya yang irit tetapi mempunyai performa yang lumayan kencang. Sedangkan Redmi Note 9 mempercayakan dapur pacunya kepada chipset MediaTek Helio G85 dengan pabrikasi 12 nanometer yang dipadukan bersama CPU Mali G52 MC2. Untuk OS yang digunakan kedua smartphone sama-sama masih menggunakan OS Android versi 10 dengan tampilan antarmukanya sesuai platformnya masing-masing. Samsung Galaxy A21s dengan One UI 2.1, sedangkan Redmi Note 9 dengan MIUI 12-nya. Jika ditanya user interface mana yang lebih baik di antara keduanya, mungkin jawaban terbanyak mengatakan One UI masih yang terbaik karena simple dan cukup stabil. Lanjut, untuk performa kedua smartphone pada saat menjalankan game-game populer saat ini seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends sepertinya masih lebih unggul Redmi Note 9. Terutama pada saat menjalankan game Mobile Legends, Redmi Note 9 dapat settingan HFR atau High Frame Rate dan bisa stabil di 60 fps. Sedangkan Samsung Galaxy A21s tidak ada mode High Frame Rate dan hanya stabil di 30 fps. Lalu untuk menjalankan game PUBG Mobile, keduanya sama-sama berjalan pada settingan Smooth Ultra. Dengan FPS rata-rata 35-40 fps, hasilnya cukup lancar, tetapi yang dirasakan Samsung A21s di sini lebih smooth daripada Redmi Note 9. Untuk skor AnTuTu-nya, Samsung Galaxy A21s mendapatkan skor 100 ribuan lebih sedikit, sedangkan Redmi Note 9 mendapatkan skor sekitar 200 ribuan. Mestinya Redmi Note 9 di atas kertas performanya jauh lebih unggul, tetapi nyatanya performa kedua smartphone tersebut tidaklah jauh berbeda. Next, di sektor kamera, kedua smartphone baik Samsung Galaxy A21s maupun Redmi Note 9 mempunyai quad kamera dengan spesifikasi yang sama, yaitu kamera utama 48 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera deep sensor 2 megapiksel. Yang berbeda dari fitur kameranya adalah Samsung Galaxy A21s tidak menyertakan fitur kamera night mode dan video stabilizer.
Sangat disayangkan sekali ya guys, mengingat kompetitornya di harga 2 jutaan sudah familiar dengan fitur tersebut. Untuk perekaman videonya, kamera belakang Samsung Galaxy A21s maupun Redmi Note 9 sama-sama mampu menghasilkan video beresolusi Full HD 1080p 30fps. Redmi Note 9 sudah dilengkapi dengan penstabil video, sementara Samsung Galaxy A21s di sini absen ya guys. Next, di bagian kamera depan, lagi-lagi kedua smartphone mempunyai spesifikasi yang sama, yaitu sama-sama menyamarkan kamera selfie sebesar 13 megapiksel. Hasil fotonya sih standar aja ya guys, seperti HP dengan kamera 13 megapiksel pada umumnya. Lanjut, untuk perekaman video kamera depannya tentunya sama-sama mampu menghasilkan resolusi sampai Full HD 1080p 30fps. Dari segi bodi, kedua smartphone mempunyai dimensi yang relatif sama. Samsung Galaxy A21s memiliki dimensi 163x75x8 mm dengan berat sekitar 192 gram. Sedangkan Redmi Note 9 mempunyai dimensi 162x77x8 mm dengan berat 199 gram. Samsung A21s di sini terasa agak sedikit ringan daripada Redmi Note 9. Lalu keduanya sama-sama menggunakan material berbahan plastik atau polikarbonat pada bagian back cover dan framenya. Namun Redmi Note 9 sudah dilapisi dengan bahan water repellent coating, di mana fitur ini bisa melindungi HP dari percikan air. Next, kedua HP ini sama-sama mempunyai triple slot, 2 slot nano SIM, dan slot micro SD. Fitur ini sangat membantu jika kalian mempunyai dua nomor yang aktif secara bersamaan. Samsung Galaxy A21s mempunyai varian RAM 3/32GB, 6/64GB, dan 6/128GB dengan harga sekitar 2,2 jutaan sampai 2,9 jutaan. Sedangkan Redmi Note 9 mempunyai varian RAM 4/64GB dan 6/128GB dengan harga 2,2 juta sampai 2,6 jutaan. Lalu fitur-fitur menarik lain yang terdapat pada bodi kedua smartphone ini adalah Samsung A21s tidak memiliki fitur tambahan yang berarti, seperti HP Samsung pada umumnya. Sedangkan Redmi Note 9 mempunyai infrared blaster yang terletak pada bagian atas HP. Fitur ini sangat berguna sebagai pengganti remote control barang-barang elektronik di rumah. Lanjut, pada bagian penting lainnya yang wajib dimiliki oleh smartphone adalah kelengkapan sensor-sensor, di mana hardware ini sangat berguna untuk menunjang aktivitas bagi para penggunanya. Baik Samsung Galaxy A21s maupun Redmi Note 9 di sini sama-sama memiliki kelengkapan sensor yang cukup lengkap, seperti akselerometer, proximity, gyro, dan kompas. Di mana fitur ini bisa untuk navigasi pada saat bermain game, auto landscape dan portrait, auto brightness layar, dan navigasi penunjuk arah. Lalu selain itu ada juga fingerprint sensor, di mana Samsung Galaxy A21s dan Redmi Note 9 sama-sama meletakkan fingerprintnya pada bodi belakang HP. Walaupun kesannya agak jadul, tapi posisi fingerprint pada cover belakang itu cukup ergonomis ya guys. Dan yang terakhir adalah di sektor baterai, di mana fitur ini merupakan poin yang paling penting, karena secanggih apapun HP-nya, jika tidak didukung dengan daya tahan baterai yang mumpuni, maka kalian tidak akan bisa memanfaatkan kecanggihan HP tersebut secara maksimal. Samsung Galaxy A21s membenamkan baterai berkapasitas 5000 mAh dan didukung pengisian daya 15 Watt, serta sudah mendukung reverse charging, sedangkan Redmi Note 9 mempunyai kapasitas baterai sebesar 5020 mAh dengan dukungan pengisian daya 18 Watt. Lalu Redmi Note 9 juga mempunyai fitur reverse charging 9 Watt, di mana fitur ini bisa mengisi baterai HP lain dengan cukup menghubungkan ke Redmi Note 9 ini. Untuk screen on time, Samsung Galaxy A21s bisa tembus sekitar 10-11 jaman dengan pemakaian normal seperti bermain game, menonton film, browsing, dan bermain sosmed. Sedangkan untuk pengisian dayanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit. Sementara itu, Xiaomi Redmi Note 9 mendapatkan screen on time sekitar 7 jam 30 menitan. Dengan pemakaian yang sama, dan untuk pengisian dayanya membutuhkan waktu sekitar 3 jaman. Perlu diketahui ya guys, bahwa hasil pengujian ini mungkin hasilnya berbeda-beda tergantung situasi dan kondisinya masing-masing. Gimana guys, kalian pastinya sudah mantap ya mau pilih yang mana? Oke guys, itulah perbandingan spesifikasi antara Samsung Galaxy A21s versus Xiaomi Redmi Note 9. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.